Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak kompak. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Alhamdulillah Bu, Pak, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Kita pepanggihan malih udah untuk yang kedua kalinya nggih. Alhamdulillah pinaringan panjang umur, amin. Kesehatan, rezeki yang melimpah barokah, amin. Dumateng panjenenganipun para alim ulama, para kiai, para ustadz ustadzah, dan kepada sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat ingkang kawula hormati, dan dumateng Bapak Sahibul Hajat beserta Ibu Bapak Madrois dan Ibu Fatin yang saya hormati, pundi piyambake. Delik ning kono Pak Madroisnya. Dan kepada Ananda, yaitu Mbak Ulfiatul Bariah dengan Mas Saiful Rijal yang berbahagia pada malam hari ini. Orang itu nek bahagia senyumnya beda. Lengeh gitu meseme. Sampean mesem rodok kepeksa mencucuti mantene meseme enak gitu nggih. Dan dumateng panjenengan sedaya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Apa kabar Pak Bu? Alhamdulillah endi? Kok lali to ya? Apa kabar Pak Bu? Ngoten lah enak ya dirungokne nggih. Wis ben pikantuk syafaat ayo selawatan sareng-sareng riyin nggih. Purun? Boten ngantuk? Oh nek ngantuk kebajut tenan nggih. Boten panjenengan tok sing kangen kali kula. Kula nggih kangen panjenengan sedaya nggih. Dan alhamdulillah malam hari ini kita live siaran langsung yaitu di Sekaran ya, di rumah kediaman Bapak Madrois beserta Ibu Fatin yang berbahagia nggih. Ayo Bu, Pak, monggo sareng-sareng selawatan nggih. Salatullah salam ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo terus Bu. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Disimak sareng-sareng Ibu, Pak. Kewajibane wong tua iku anak leres bapake lho nyemak kabeh. Pinten Bu? 3 perkara nggih. Nah, berarti aku yakin 3 perkara nggih. Kaping pisan yakin-yakinnya tak pikir, nah wis nyemak kabeh, ping pisan napa ngomong kabeh kapan. Kaping pisan paring asma
yen to anak wis cilik kaping pindho ngertekne agama yen wis duwe akal sempurna kaping telu iku ngrap lah arek cilik barang lho wis iso sing nomor 3 atik diburui ya Allah. Subhanallah nggih, tugas kula panjenengan sebagai tiang sepuh kekalih. Bu, kula nyuwun pangapunten nggih, bahasane dicampur-campur ya, Pak. Nek suruh bahasa Jawa full kula nggih rada mubat mabit. Dicampur-campur mawon nggih, tapi tasik mending kula Cina iso Jawa timbang sampean Jawa gak iso Cina ya. Ya Allah nggih, nomor 1 tadi yaitu apa? Ayu sinasmahu ida urida. Berikan nama yang terbaik untuk anakmu. Subhanallah, sudah diberi nama, namanya bagus sekali nggih. Panggilannya siapa, Mbak? Ulul. Mbak Ul ya. Kalau Mas Rizal. Saya Mas Rizal. Iya, betul. Sama kayak nama anak saya juga Rizal. Ya Allah, alhamdulillah nggih, namanya bagus-bagus, sudah dikasih nama yang terbaik untuk anaknya. Ini ngekei jeneng itu sing api-api. Ini iki lho Bu, jenenge api-api. Ini sudah menunjukkan nama yang Islam. Nah, anak wong Islam jenenge sapa? Anak lanang. Oh, anakku lahir kan zaman modern. Jenenge sapa? Blacky. Lah hitam kelam lah. Subhanallah nggih. Kasih nama yang terbaik untuk anakmu ya, bahasa apapun pokoknya artinya api gitu Bu. Selamat, saya mboten untung bejo bagus semuanya, ndak harus bahasa Arab kok ya, Arab ndak ngerti malah Arab tapi genah nanti ya. Ini nama Tanmikwa ya, memang ya orang Cina namanya begitu ya, normal mawon. Tapi kan ada artinya, ada satu harapan, ada satu doa untuk memberikan nama yang terbaik kepada anak-anaknya. Tan itu dari generasi Tan, nasabnya, keturunannya, bapak kakek moyang ke atasnya Tan. Kalau orang Cina bilang C-nya itu Tan, jadi setan. Bukan ya Bu ya, dari keturunan Tan. Meihua. Mei itu dalam bahasa Cina, Jawane artinya Bu, bahasa Indonesia Mei itu artinya cantik. Sing elek bengok-bengok. Ini cuman nama saya itu dikorupsi, E-nya ndak ada, jadi Tanmi gua, E-nya di tengah hilang. Mei itu cantik ya, kalau gua itu bunga, jadi kalau digabung tuh bunga yang cantik. Makanya bener tadi Pak Ustadz bilang nggak iso elek Tanmewa itu. Awet ayu betul ya, sampai tua, sampai nenek, Tanmewa tetap ayu. Subhanallah Ibu, itu memberikan nama yang terbaik. Yang kedua, wa yu'alimahul kitaba idza aqala. Sudah diberi pendidikan agama yang bagus, dan sekarang kewajiban yang ketiga Pak Madrais beserta Ibu Patin yaitu apa? Menikahkan ketika anaknya sudah dewasa. Wa yuzawijahu idza adraka. Jadi apa? Udah umur berapa Mbak Ul? 25. Masih jauh. Kalem nih Mas, suaranya sampeyan Mas. 28. Usia yang sebanding ya, ideal sekali ya. Subhanallah. Ini sudah ditulis besar-besar ayatnya. Pasti sudah tahu artinya semuanya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sing kene Pak. Allah. Sing kene semangat-semangat ya Allah nggih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sebagai tanda-tanda kekuasaanipun Gusti Allah,
Setelah menciptakan langit bumi beserta isinya, Allah niku maha tahu apa keinginan hambanya. Wong lanang itu selalu kepingin jejer kali wong wedok. Terus boten? Wong wedok selalu kepingin jejer wong lanang. Lho, nggih sampean nggih ngoten. Hayamu isin barang gak wani jawab ibadaan. Nggih. Itu alami. Itu sudah sunatullah. Malah kalau enggak gitu itu enggak normal. Nggih Pak nggih. Oh bapak-bapak aja kepinginan ndak deket satu kok. Masih jal kula tanglet. Rencana besok nikah berapa kali? Satu kali nggih. Dan satu-satunya nggih. Saksi ya Pak Bu. Bener-bener satu kali nggih. Satu-satunya nggih. Tekoki sampai telu sampe. Satu-satunya ya. Satu alhamdulillah, bukan satu neng Lamongan, satu neng Gresik, satu neng Surabaya, satu neng Bojonegoro mboten nggih. Awas sampean ya. Satu-satunya, tidak ada satu A, satu B, satu C, satu D. Nggih. Nah, sebagai tanda-tanda kekuasaan diciptakan manusia itu berpasang-pasangan, wong lanang oleh wong wadon. Jangan sampai lanang rapi karo lanang, Pak. Itu normal, itu lanang oleh wadon. Delok tanganku Bu, lanang oleh lanang lah ya ming pedang-pedangan tok, ora matuk. Wedok oleh wedok amepet tok, ndak cocok. Yang cocok itu wedok oleh. Apa sampean guyu delok tanganku? Lah itu sudah memang diciptakan Allah itu begitu. Pasangan lanang oleh wong wadon. Kenapa ini saya tekankan? Alhamdulillah undang-undang perkawinan di Indonesia itu tidak pernah menghalalkan kawin antara laki-laki karo laki-laki, wong wadon karo wong wadon. Itu namanya jeruk makan jeruk. Tak boleh tak ya. Jadi apa? Wong lanang karo wong wadon. Kenapa? Di beberapa negara, di tetangga negara kita ada yang menghalalkan yaitu kawin antara laki dengan laki, wanita dengan wanita. Apa enaknya? Betul tidak Bu? Alhamdulillah lanang oleh wadon. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Ini nyok betul. Alhamdulillah. Tentunya sebuah pernikahan itu berharap satu, saya juga mendoakan sekaligus sebagai pengetahuan kita bersama, tujuan daripada pernikahan itu adalah supaya engkau itu tentram di sisi pasanganmu, kata Allah, supaya engkau pun merasa tenang, merasa tentram, maka dikaruniakan oleh Allah, yaitu apa? Mawaddah warahmah, kasih sayang, cinta, sama Mbak Ulin. Kula takok, pilihannya dewe apa dijodohke? Pinter sampean ya. Zaman sekarang zamannya Siti, bukan zaman Siti Nurbaya, Bu Mewah, gak ada jodoh-jodohan. Ini kan sudah zamannya Siti Nurhalisa. Jadi udah milih sendiri. Kuda ada sekarang nggak mau gigit besi Mas. Kini bukan zaman kuda gigit besi, tapi kini zaman kuda gigit roti. Tahu enak ya soalnya. Iya toh. Soal yang lain oke Bu, Pak. Soal jodoh biar ku pilih sendiri. Setuju nggak? Nah, tapi muka-muka pilihannya Mas Rizal juga Mbak Uli itu tepat sekali. Maka untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, doa kami semuanya, Bapak Ibu sekalian panjenengan diundang kali Pak Madrais sekeluarga nggih menika ndongaaken sahibul hajat lan penganten kekalih nggih. Donga sareng-sareng nggih Pak Bu. Mugi-mugi penganten kekalih diparingi jadi penganten ingkang pasangan ingkang langgeng, amin. Jadi kaken-kaken ninen-ninen, amin. Penganten dunia akhirat mesra sampai akhir hayat, amin amin Allahumma amin. Dan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan nantinya dikaruniai putra putri yang soleh solehah, amin amin Allahumma. Untuk menggapai ke sana tidak segampang membalikkan telapak tangan. Itu enak apa meneh nek manten anyar ya Bu ya, semuanya kelihatan indah sekali. Malamnya selalu malam pertama, bulannya selalu bulan madu, ya Allah.
Semoga ini kita bisa raih, bukan hanya untuk Mas Rijal sama Mbak Ul, tetapi untuk kita semuanya. Jadikan malam-malammu selalu menjadi malam pertama dan bulanmu menjadi bulan madu. Amin amin Allahumma. Untuk bisa seperti itu tentunya ada caranya. Seperti juga orang mengendarai kendaraan teng jalan raya, Pak Bu. Panjenengan ate mirsani uang anak sing numpak sepeda motor, ada yang setir mobil dengan di jalan raya. Kula tanglet, apa yang terjadi kalau orang nyetir itu nggak punya SIM? Tangkap polisi kalau ketahuan. Begitu juga kita. Kalau hidup satu rumah, mengendarai rumah tangga, tapi nggak ada SIM-nya, nggak ada surat nikah, ketangkep, ansip. Jadi harus punya SIM yang sudah diperoleh kan? Surat izin menikah. Kapan itu nikahnya? Kemarin. Kawinnya? Belum. Iya, maksudnya nikahnya kemarin Kamis ya. Insya Allah hari Kamis ya. Alhamdulillah. Ingat Mas Rijal, Mbak Ul, saya ingatkan. Di dalam Quran, sebuah pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. Disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Kenapa? Karena bukan hanya bertanggung jawab kepada para saksi dan wali, tetapi pernikahan, kalimat pernikahan yang kalian ucapkan itu langsung bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dihadiri para malaikat dan Allah langsung yang menyaksikan pernikahan dua hambanya. Maka hati-hati dengan pernikahan. Jangan pernah main-main. Allahu Rabbi. Maka supaya untuk bisa menggapai ke sana seperti tanya tadi, orang itu kalau mengendarai harus punya SIM. Sebaliknya, orang punya SIM tapi tidak bisa mengendarai kendaraan dengan bagus. Apa yang terjadi? Kecelakaan, nabrak sana, nabrak sini, nggak ngerti. Dan ini parahnya banyak sekali. Surat izin menikah sudah dikantongi, tapi kalau untuk apa? Kalau itu hanya sebuah legalitas, hanya supaya sah, tapi di dalamnya tidak ada roh pernikahan. Kasihan dong. Betul tidak? Pokoknya nikah, yang penting pokoknya halal, bisa hubungan itu. Tapi bukan sekedar itu pernikahan, yaitu apa? Yang pertama supaya bisa langgeng keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama kali, maka sebelum memilih itu yang hati-hati. Saya tanya sekarang sama Mas Rizal, kenapa memilih Mbak Ul? Mau wedok kan? Yo, alasan yang utama apa? Oh, rasa tentrem ning ati yang jejer karo Mbak Ul. Amin. Iya betul, ya nggak tentrem, nggak punya nikah. Tapi apa yang membuat itu, kira-kira apa yang membuat Mas Rizal itu tertarik pertama memandang Mbak Ul itu kenapa? Aneh, wate kok aneh cek angel ya gitu. Apa Mas Rizal? Apa yang membuat Anda tertarik dengan Mbak Ul yang utama apa? Hanya nek wong cinta itu angel mikirnya kok. Angel, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apa Mas? Karena apanya? Wajah? Cantik? Ngomong gak cantik, gak kecantikan lu ya. Cantik kalau ngono kok gak cantik dia. Tapi bukan hanya semata itu kan pilihannya. Kenapa? Kalau Mbak Ul pilih Mas Rizal, alasannya apa? Ayo, nek ditekoni ngarepe wong akeh bingung gak bisa jawab. Ngono lek enek-enek wong loro ngono ngene, ngomong ngeten Bu. I love you. Dunia ini seperti milik kita berdua, yang lainnya itu kos ta, mbok reken. Lek ditekoki bareng wong akeh ngene gak iso jawab, guyu mesam tapi penuh arti itu senyumnya ya Allah. Satu, orang menikah gawe Rasulullah boleh memilih karena beberapa hal. Yang pertama, boleh pilih karena wajah. Delok wong wedok itu ndelok wong ayu karo wong elek nggih siji nggih Pak nggih. Siji, ya Pak Ustaz nggih, siji. Lek wong lanang cepet terus, makanya saya tanyanya sama bapak-bapak. Delok wong ayu ki urung mangan kok rasa wareg. Tumbak. Ya luwe lek durung maem. Tapi nyedepake ya, ayu itu relatif loh.
Masing-masing orang penilaian cantik itu tidak sama. Cantik menurut Rizal belum tentu cantik menurut yang lain. Silahkan boleh memilih karena cantiknya. Karena elek-elek nemen itu ya gak pantes dijak buuh. Ya Pak nggih. Gandeng ya rada isin. Ditekoki iku sapa? Mesem tok. Tapi kalau cantik dengan penuh bangga, bojoku. Begitu juga wanita. Memilih jodoh lah lek iso, ganteng apa elek, Mbak? Ganteng lah sing elek oleh sapa? Itu yang pertama, boleh memilih jodoh karena wajah. Yang kedua, boleh pilih jodoh karena kekayaannya. Ayo panjenengan duwe putri cantik kayak Mbak Ul, pilih ndi dirabi wong sugih kali wong larat. Pancene moto duwiten wong sekarang iki. Pilih wong sugih nggih. Nah terus sing larat oleh sapa? Padha mlarate. Ya Allah. Yang ketiga, pilih karena nasabnya, karena keturunannya, karena diharapkan supaya apa? Keturunan orang baik-baik bisa diharapkan baik. Silakan Anda memilih karena alasan iku mboten napa-napa. Suka-suka. Ning, ana ninge Bu, ana tapinya Pak. Kalau orang memilih jodoh hanya karena wajah, maaf Mas Rizal, hari ini Mbak Ul seperti ini, cantik ya, masih langsing. Coba noleh ke belakang, pada langsung itu bodinya bukan langsing lagi. Ini kayak gitar Spanyol, shoot, masih ada bentuk bodinya. Yang di belakang itu gitar solo bunder, gede. Sing lemu delok aku meteng-teng. Kalian nesu lho yo. Nah, ini kecantikan itu berubah seiring dengan waktu. Gak ono wong tambah tuwek tambah ayu, pasti tambah elek kecuali tan merah. Nah, ini dia. Jadi apa? Kalau wajah itu luntur, bisa berubah, bentuk tubuh bisa bergeser. Yang pertama, memang masih gadis, cantik, montok, seksi, vaginal, body kayak gitar Spanyol, anggun mempesona. Saya aja sesama wanitanya tertarik lihat Baul. Ya Allah, tapi lihat nanti jangan sampai terjadi anak satu montok, body masih oke, belum anu. Anak satu rodok melorot. Anak loro tambah mosrot. Anak telu Masya Allah nyampir noneng buri pelok gitu. Hati-hati lho nggih, dijaga Mbak Ul nggih. Aja kaya ibu-ibu itu. Anak satu wis mulai mekar sakniki. Sing mulutmu mingguyut tok ae, gak nyindir. Nomor kali, kalau orang memilih hanya karena harta nyuwun sewu pangapunten minta maaf. Karena harta itu juga berubah. Hari ini orang bisa kaya raya, tapi besok, lusa, minggu depan, bulan ngajeng, tahun ngajeng, belum tentu. Terus pemenang ngincer warisan oleh itu. Nah yang ketiga, pilih karena nasab, juga tidak ada jaminan. Kadang-kadang putrane wong biasa sing apik nggih kata, putrane tiyang sae sing elek ya wonten. Jadi tidak ada jaminan. Yang menjadi jaminan ketentraman di dalam rumah tangga itu apa? Yaitu yang keempat, pilihlah karena akhlak agamanya. Wong niku lek agamane sae, akhlake sae, gampang bimbingane. Leres nggih Pak nggih. Cirinya bagaimana? Mari kita lihat pesan berikut ini. Untuk pertama buat Mas Rizal, sudah sempat baca buku nikah? Mana sempat? Belum ya? Nah, enggak apa-apa tak ringkes tok. Karena lek tak wacane mulai teko bengi sampai isuk gak mari, Ibu nggih. Ini bukan hanya wejangan buat pengantin kekalih. Yang utama Pak, malah untuk kula panjenengan sing pengantin kawak-kawak niki lho, Bu. Lek wis suwe saking suwe niki lali. Tapi lek sik pertama ndak usah diwurui. Mau contoh mlaku lek sik pertama ndak usah ngongkon digandeng dhewe karo sing lanang. Tapi lek wis padha tuweke ngono, sitoke ning mburi, sitoke ning ngangkat. Apa meneh bapak-bapak itu tukang ninggali wong wedok. Wong wedoke dekek ning kono bareng kok gak metu-metu kesandung jegluk lek sik pertama. Ya Allah, sapa dekek watu ning kene kurang ajar dipindah bojoku sampai kesandung. Wis tuwek kesandung. Matamu iku nang ndi?
do moto gak ketok itu gak ngono gedene ditlarak ae. Kan iku mah aku tambah layak. Astagfirullahaladzim. Pak. Bu. Mboten nggih, Bu. Aja sampai kados ngoten to. Wong wedok iki senengane kan dimanja, disayang. Ya, Mas ya. Masih jalan guyu tok Allah, Gusti Allah. Ini untuk pertama buat Mas Rizal dan untuk kita semuanya bapak-bapak. Yang pertama ingat, Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Pemimpinnya rumah tangga niku nggih laki-laki, bapak-bapak sebagai pemimpin, sebagai imam. Maka tugasnya sangat berat. Yaitu apa? Tanggung jawab atas yang dipimpin. Melindungi, mengayomi, membawa ke arah yang benar, meluruskan tiga bengkok. Nah, itu tugasnya. Wanita, wani ditata. Ojo keras-keras cuklek, Mas. Nek noto wanita. Nek lembut-lembut nemen ya sak karepe dhewe. Lah ini mesti butuh seni untuk mengarahkan. Maka apa? Yang pertama sebagai pemimpin, tetaplah keluarga di dalam iman dan Islam. Itu dulu kunci utama. Karena kebahagiaan rumah tangga bukan hanya didasarkan dari duniawi, harta benda dan gemerlapnya dunia ini. Subhanallah. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangnya rumah, benderangnya rumah itu bukan karena harta benda, tetapi dengan sholat dan bacaan Quran. Hati-hati ya Bu, ini pengingat-ingat buat kula panjenengan pangiling-iling. Apakah di dalam rumah tangga kula panjenengan setiap hari bernapaskan Islam, bernapaskan iman di dalam kehidupan kula panjenengan? Tugasnya bapak-bapak untuk membimbing seluruh keluarganya. Yaitu apa? Bimbinglah rumah tangga selalu dalam kondisi iman kepada Gusti Allah. Ya Allah, rumah tangga itu kalau sudah di dalam iman itu, seberat apapun masalah bisa dilalui bersama. Karena ada iman di dalam dada. Karena itu adalah roh dari sebuah kehidupan. Tanpa iman, bahaya besar rumah tangga. Terus napa bener Pak Bu? Saat ini, kehancuran yang ada di dunia ini bukan karena orang itu marah, bukan karena orang itu tidak pinter, tapi karena bergesernya nilai keimanan seseorang, yaitu semakin hari iman itu semakin hari semakin tipis. Hati-hati Mas panjenengan, Mas Rijal, bapak-bapak juga, yaitu bertugas untuk membimbing, mengarahkan, mengayomi, melindungi wanita dan anak-anaknya nanti yang akan lahir. Itu nomor 1. Nomor 2, memberikan nafkah secara lahir batin. Sing tugas golek duit, sing tugas belanjani Pak niku tiang kakung. Bu, kok seneng ibu yang ngono Pak. Memberi nafkah secara lahir batin. Kula tanglet kali panjenengan Bu, nafkah lahir kali nafkah batin penting pun. Isin nyawuri. Ayo penting lahir napa batin? Pak panjenengan mireng penting karo niku. Lho ngono kuwi lenden ala ana juga wong wedok itu sing ngomong itu lah kaya ya ngomong ngeten tetan. Wis gak apa-apa, Mas ya wonge gak boleh, sing penting duwike boleh. Nek aku gak gelem, lha apa rabi karo duit. Lah sampe nganggur ngetekun karaten. Memang rabi sama duitnya toh. Ya lek iso nggih Bu, duwike mulih, uange ya mulih. Apa menelek udan-udan ngeten adem. Loh ya toh, bengak-bengok. Iya. Jadi apa? Memberi nafkah lahir dan batin itu tugasnya suami. Lalu bagaimana seorang istri kalau bekerja? Boleh tidak Bu? Hukumnya apa? Hukumnya seorang wanita itu bekerja, mencari duit, hukumnya apa kalau gitu? Siapa sing nyunahne? Ora sunah Bu. Hukumnya mubah, boleh. Malah asal ada izin suami. Yang sebaik-baiknya itu adalah ibu rumah tangga itu ngopeni anak, itu yang terbaik. Ibu rumah tangga sejati. Nah, itu yang paling terbaik. Tapi kalau memang harus terpaksa bekerja,
maka hati-hati. Boleh asal ada izin dari suami. Nek ndak boleh izin hukumnya malah haram. Pak, aku nak nang luar negeri. Ojo dek. Lah aku kok lek kepengin dicepetne nang ndi? Ayo Pak, lho ya lek wong wedok tahan bertahun-tahun nah sampean sak minggu klek. Lha saiki lho Bu, wong wedok kerja ning luar negeri misalnya sampai 3 tahun. Lah sing lanang itu lho, lek kebelet itu lho disalone nang ndi? Masya Allah, ini bukan porno tapi sebuah kenyataan. Makanya kenapa diizinkan suami baru boleh. Tapi kalau suami mengizinkan sampai 3 tahun bojone tidak mulai, itu tanda tanya. Barangkali memang sudah ada serep ini. Mana tahan? Ya Allah, ini dia. Harus ada izin suami dan tidak mengandung unsur haram, tidak ada maksiat di dalamnya. Boleh wanita bekerja. Itu tapi kewajiban tetap pada suami. Malah kalau istri kerja, uangnya untuk membantu suami, itu sedekah. Baul kerja apa di rumah? Kerja. Nek pagi kerja, malam dikerjain ya. Subhanallah, untung bejo kemayangan sampean Mas Ijal ya. Ayo, kita punya ini siang bekerja, malam masih siap dikerjain. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, pergauli istrimu dengan cara ma'ruf. Perlakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah sekali-kali melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Bapak, mireng panjenengan Pak. Pak aja kasar-kasar nggih karo wong wadon. Apa meneh lek sampe moro tangan, moro dhuwit wae ora usah moro tangan. Wong wedok wis mesti guyune. Moro tangan itu lho lara nggih Bu nggih. Muga-muga bojo kula panjenengan kalem, alus, lemah, lembut, sabar. Amin. Mas Rizal, nek tak delok teko jempolku. Sabar, Om. Subhanallah. Ya Allah, mugi-mugi nggih donga kula panjenengan nggih, Mas Rizal sama Mbak Ul ini pasangan yang benar-benar dibarokahi Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Itu untuk laki-laki telu wae. Sekarang untuk wanita, Mbak Ul dengan baik-baik. Ya, siap? Oke. Halo wanita. Gantian. Untuk wanita. Kalau tadi pria punya 3 poin, saya juga hanya mengutarakan 3 poin untuk wanita. Yang pertama, sosok wanita. Oh, subhanallah nggih. Wanita itu mulai Islam datang itu diangkat harkat martabatnya setinggi-tingginya oleh Islam. Nabi Muhammad datang membawa risalah Islam ini, berbahagialah para wanita. Kalau zaman dulu wanita kula panjenengan untung itu ndak hidup di zaman dulu. Pada zaman dahulu sebelum Islam datang, wanita itu hanya sebagai pajangan. Wanita itu hanya sebagai hiasan di etalase, seperti di toko itu hiasan ning nggone kaca, Bu. Gelem digawe, gak gelem ya diklaim. Tahu diklaim, Bu? Diklaim prakno. Itu kalau zaman jahiliyah. Tetapi lihat, pada zaman dulu orang itu malah masih berpikir wanita ini benar-benar manusia atau bukan. Orang Yunani kuno mengatakan wanita ini masih diragukan apakah dia benar-benar wanita itu manusia atau bukan. Malah dia anggap kita ini setengah manusia. Ulang asal betul, ha? Orang Cina lebih ngeri lagi tuh. Dia bilang apa? Wanita itu seperti ikan yang menari-nari di akuarium yang tugasnya hanya bisa menggoda laki-laki. Emang betul begitu, Bu? Ngomong betul, Mbak, dan ini. Mboten ta, Bu? Sampean kan enggak suka menggoda laki-laki toh? Sampean justru yang tergoda toh? Nah, ini dia. Itu zaman sebelum Islam datang. Tapi semenjak Rasulullah datang, diangkatlah di dalam lembaga suci, lembaga agung, lembaga sakral, lembaga yang bagus, yaitu lembaga agung pernikahan. Kalau mau nyenengi wanita itu dinikahin. Ada ijab qabul. Ada pengantin wanita, ada pengantin pria, ada wali, ada saksi, ada serah terima, ada ijab qabul. Jadi apa? Benar-benar ada satu tanggung jawab yang bagus.
itu pernikahan. Sampai-sampai Rasulullah itu mengangkat wanita itu begitu tinggi. Beliau ditanya oleh sahabat, siapa orang yang saya harus hormati? Ya Rasulullah, ibumu. Yang kedua, ya Rasul, ibumu. Yang ketiga, ya Rasulullah, ibumu. Yang keempat, ya Rasul, bapak. Baru keempat itu bapak. Ini menandakan apa? Rasulullah mengangkat wanita itu begitu hebat. Sampai-sampai bahkan dikatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu, Pak. Pak, surga di bawah telapak kaki ibu. Ini karena apa? Wanita begitu agung ditinggikan, maka hati-hati dengan semuanya itu. Maka kita kalau sudah diagungkan, dihormati, kita sendiri harus pandai menghormati diri kita selaku wanita. Apa yang harus kita lakukan untuk suami kita? Kula panjenengan nyuwun sewu pangapunten, bukan niat menggurui, tapi inilah agama menuntun. Kita berpandu kepada imam besar, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang punya satu semboyan di dalam rumah tangga, baiti jannati, rumahku surgaku. Mari kita wujudkan di dalam rumah tangga kula panjenengan. Bagaimana untuk bisa menggapai ke sana? Yang pertama untuk wanita, yaitu tugasnya Baul, tugas kita semuanya, Bu. Yang pertama adalah wa inna darta ilaiha syarabka. Kalau dipandang suami selalu menyedapkan. Subhanallah. Saya datang ke sini, saya melihat ya tempat keliling, sapu suasana, apa yang terjadi. Mas yo nggone nang selempitan ngene nang pucuk oke. Nang sekaran. Tapi wong wadone wayu-wayu tak delok Allahu Rabbi. Dandanannya begitu rapi, indah, anggun, mempesona. Pertanyaan kula, Bu, panjenengan nang omah yo ayu ngeten. Yo. Saya kan cuma nanya. Nyauri jelek ambek sini jelek. Emang udah jelek. Coba lihat, saya aja wanita bisa tertarik dengan sesama wanita begini karena keanggunan, kerapian, kecantikan, kemolekan. Apalagi laki-laki, kalau melihat wanita, masya Allah, ireng itu loh, bisa cepat-cepat marah dewi. Itu mau tay sama melek-melek, bulunya bisa naik turun, delok wong itu ayu, Bu. Lho ngono sampe nek ning omah iso berubah total, ning kene wayu kaya midodari, ning omah kaya mbok dewor. Masya Allah, wanita solihah pandai menyenangkan suami bila dipandang. Dari segi lahir dulu, dia pandai mempercantik diri. Dandan sing luwes, sing kewes, sing suaminya suka dengan dandanannya. Caranya gimana Mbak Ul? Takonon Mas Riza. Kalau sing lanang seneng dandanan tipis-tipis, minimalis, ya aja dandanan tuwebel. Wah, gawe lipstik kaya woi. Wong mari mangan pitik mentah mangar-mangar, ya orang laki tidak senang ya jangan lakukan itu. Tapi kalau si laki-laki, suami kita itu senang melihat kita berdandan, maka ya jangan lewat, klewer, lombrot, wah, gitu. Itu nyebelin juga. Masalahnya kita ini harus sadar, Mbak Ul, saingan kita ini banyak. Survei membuktikan jumlah laki-laki saat ini 1 wanita dibanding 3. Nek gak pinter-pinternya kita menjaga diri, amblas suami kita. Ya Allah, iya pe ya, tak aku lah kayak gini, neng omah itu loh, gini aja kayak gini, cepet pok, arek daster rewer-rewer suwek di sana. Dieling ning karo tanggane. Sampeyan kuwi dandan lho dhisik koyo ngono, koyo bunga disa. Saiki lah kok berubah kayak ngene. Ah, wis ayu gelem ya ngene, gelem ya wis. Masyaallah. Di luar sana wanita itu cantik. Setiap mata memandang itu bojone panjenengan iso ndelok dengan leluasa wong wedok ayu-ayu. Neng omah jangan kalah. Ngertos, Bu? Nek dieling ngene nastu, lha wis payu gelem ngene gak gelem ya wis gak gelem temen bojomu. Iki neng omah kok ngene. Neng jaba kok ngono. Neng jaba kok cumlorot. Neng omah kok burek kaya kobokan terus. Sudah begitu suwe, sudah penuh wis elek bau brambang suwek pisan. Enak ini.
Lah kok? Isis. Ini hati-hati wanita. Guyu. Lah lek suruh berdandan harus aku mlebu sawah ya apa Gumiwah? Ya mulai teko sawah dandano. Supaya suami itu tetap senang, tetap ini. Mangke wonten sing protes lagi. Gumiwah, nah itu tetangga itu cantik, ayu, dandane nemen, ngebet. Tapi kok ya sik ditinggal wong lanang? Ada yang begitu. Wong ayu ditinggal wong lanang. Asing lanang goblok. Tapi ingat, kecantikan itu ada dua. Kecantikan lahir sing ketok niki lho Bu, Pak, dan kecantikan batin. Kecantikan batin itulah yang disebut dengan akhlak, akhlakul kalimah. Ayu tapi jual. Digawe apa? Ayu tapi jual. Ndak ngerti wong tua, ndak ngerti karo bojo, tapi gawe apa juga. Padahal penghias rumah tangga nantinya itu saya sudah katakan kecantikan lahir itu akan luntur. Mas ya diwedaki tebel sak senti lek wis wayahe keriput ya keriput, betul tidak? Tapi kecantikan batin itulah penghias di dalam rumah tangga. Wanita wong wadon kula ngemutaken dumateng kula terutama lan panjenengan sedaya, kecantikan batin jangan pernah luntur. Wong lanang teko sangkan-sangkan sampai kula niki sampai sakniki seimut. Mertua kula matur kali kula, mengatur makaten Bu. Kalih kula kalih bojo kula diomongi mekaten. Nduk, wong Jawa Tengah, kebetulan saya itu dapat suami wong Jawa, Bu. Suami saya itu Jawa, pribumi asli, Jawa asli. Sampai dulu saya digojloki sama teman saya, orang Cina. Wah, apa kawin karo wong Jawa? Akeh wong Cina kan kok golek kawin karo wong Jawa. Tak sauri ngeten. Belum tahu dika. Satu, saya memilih suami saya karena Islam. Itu dulu. Imam yang baik, agamanya harus kuat supaya bisa membimbing Tandewa. Itu pilihan saya yang utama karena agama dulu. Kalau memilih yang kedua ganteng, memang ganteng suami saya. Banyak tuh Pak Haji pernah ke rumah tahu suami saya. Iya, emang ganteng suaminya Tandewa. Begitu. Allahu Rabbi. Nah, karena agamanya saya pilih jadi imam yang baik. Yang kedua, lo kan orang Cina juga ada yang Islam. Ya ada, tapi beda sama orang Jawa. Akhlaknya orang Jawa itu loh luar biasa Bu. Sopan, santun, indah mempesona, budi pekerti luhur. Ya Allah, saya tertarik dengan itu. Masya Allah. Terus Mbak, apa mana Tandewa? Alasannya kamu kawin sama wong Jawa. Nah yang ketiga ini Pak, saya pilih suami saya orang Islam Jawa karena sunat. Gimana? Bu iya, lek wong Jawa saya kan mesti sunat Bu. Orang Cina belum tentu. Terus teman saya bilang garuk-garuk kepala tuh, kurang ajar tapi ya ditikoni temenan. Terus saya juga jawab temenan. Iya. Lu jadi kamu apa oleh sunat? Pikiran dewe saya ngomong. Suatu saat dia ada hidayah, dia masuk Islam Pak. Kemudian cerai dengan suaminya yang Cina, kawin dengan wong Jawa. Kan bisa ngerasakne loro. Tak tekoni genti. Beci, apa mengikuti jejak saya? Apa Pak? Lho kan kalian oleh nilai wong Jawa. Iya Pak, bener omongmu. Apa? Sunat Pak. Lho apa oleh sunat? Enak tenan dia bilang. Tak gudoi lagi lho apa oleh wong Jawa kawin sunat kok enak. Ya iya Pak, ibaratnya ngono ya. Mangan pisang itu enak dionceki, ambek enak gak dionceki ya enak sing dionceki. Jadi tetapi bener juga ya omongan teman saya itu ya Pak ya. Dan mangan pisang gak dionceki kloten tak kulite. Emang gak sunat kloten juga. Nah itu dia ya, saya pilih anak cilik loro jatah Ikire ya Allah. Nah ini dia. Jadi apa? Orang wanita harus pandai menjaga kecantikan luar body kita, tubuh kita, kecantikan kita tetap wajib dijaga. Bagaimanapun kecantikan luar tetap membawa pesona juga.
tapi diimbangi dengan kecantikan batin. Akhlaknya akhlakul, wah sempurna sudah, lengkap sudah. Ya walaupun ada kekurangan dikit-dikit itu lek akhlaknya saya iso ketutup Bu. Terus mboten, sing ngapes niku nggih. Sing ngapes niki lek wong lanang gitu Pak, oleh wong wedok gak patek ayu, gak patek sugih, keturunan biasa-biasa, elek, jahat bisa. Apes. Semoga bukan kita ya, Bu. Bu. Semoga suami kita bukan tergolong yang apes dapat kita ini, nggih. Ya, Bu. Nah, mari kita lihat apakah kita demikian. Mari kita introspeksi. Delok ditoke kita. Bu, lo tanglet kali pengantin lawas. Sudahkah, Bu, kula panjenengan itu menjadi wanita solihah? Ngomong mah gampang. Oh iya, kita ini wanita solihah. Mari kita lihat ya, apakah itu sudah ada di dalam diri kita yang pertama tadi. Wa inadorta ilaiha syaratka. Kalau dipandang suami menyedapkan. Karena apa? Kecantikan lahir, kecantikan batin. Suami itu nyuwun sewu ya. Nek sing wedok judes, jahat, terus anu ndak gelem rame. Karena wong lanang ki lek rame karo wong wedok mesti kalah. Wong lanang cangkeme sitok, wong wedok lulu. Kewek gitu. Nek tukaran mesti menangan. Makanya apa? Orang laki memilih ngalah. Tapi jangan salah. Yang ngalah terus-terusan digawe kalah, terus-terusan melas pendepel. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, pandangan matamu bercahaya. Dari sing lanang itu dulu, tetapi kini jauh berbeda. Apa kata sing lagi? Dulu kayak Madonna, cantik ayu mempesona. Sekarang kayak mak lampir, tambah tuwek, tambah elek, tambah judes, tambah jahat. Boten nggih Bu? Boten wonten nggih? Boten wonten bedane nggih? Boten saestu nggih Bu? Pandang suami selalu menyedapkan. Ingat, kalau laki-laki memilih diam kemudian mengambil jalan sendiri, yang rugi juga kita. Maka semoga suami kula panjenengan selalu seneng delok kula panjenengan. Tak tekoni panjenengan. Sapa sing budal mau wong wadon sakmene akeh iki, sing budal pamitan karo sing kakung, salim sungkem karo sing lanang ajeng. Ndak ono blas. Ono apa-apa sampean ini kasihan deh wajah-wajah yang nggak pernah disungkemi. Allahu Rabbi, apa Bu? Sungkem karo sing kakung. Alasane macem-macem gayane. Mau arepe budal pamit ora ono kowe. Ono sing pamit tapi rada ndak kenal. Pak, aku arep ngaji. Panas ana sayure anakmu ben ono ya, Pak. Aku jase karya selamat ngono. Masya Allah Bu, wanita modern. Ya Allah, hati-hati nggih. Coba wong wadon arep budal ngaji ngeten. Pak, kula nyuwun pangestune dumateng panjenengan. Oh pancene mesakat kok diwuri api kesuwen dari ngoten Pak. Kula badhe ngaji didongakne pikantuk barokah nggih, iso dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong kesuwen maneh. Ya Allah, kesuwen dari Pak Mas. Tak enak dadaan. Boro-boro gelem pamit ngono. Sing lanang teko itu lah, ayo kita cek bareng-bareng wanita solihah, bener enggak? Sing lanang teko sangkan-sangkan, para tua kula riyen matur, "Nduk, Le, kowe wong lanang wadon yen wis wani urip bebrayan, yen kang masmu teko aja disambut karo ulah peteng." Nah, pada saat itu saya diomongi ngoten, orang ngerti belas. Bingung itu bahasa Jawa apa ulah peteng. Nah, tak tanyakan sama suami maksudnya apa? Kalau suami datang dari perjalanan, dari kerja, dari apa? Jangan disambut satu dengan muka yang kecut asem.
Terus kedua, diberi pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan atau diwaduli sing ndak karuan. Itu maksudnya. Ternyata wong wadon kudu pinter. Yen wong lanang teko sangkan-sangkan aja disambut karo ulat peteng, karena senyumnya seorang istri ibaratnya apa? Salju di padang pasir. Ngerti, Bu? Ngertos nggih? Allah ngono leren diwuruki Cina. Jadi apa? Senyummu itu begitu mempesona. Coba ingat loh, hanya senyummu selalu membayang, membuat ingin bertemu. Bojomu kangen terus kali panjenengan lek gelem guyu plengek. Begitu tak kok sing lanang disungkemi karo sing wedok. Pak, alhamdulillah panjenengan pun rawuh. Kula pun nganti-anti panjenengan ket wau panjenengan rawuh sakniki ati kula ayem. Sampeyan nggih ngoten. Prek. Sing lanang disambut kaya ngono tuh, arep payuh worong. Wong bojone wis apik lapong lirik wong liya. Ah bojone ning omah, "Asalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sampeyan iki tekone sore-sore bendina ora tau nggo dhuwit akeh, tangga kek mulih awan dhuwit akeh. Sampeyan iki sajane dhuwit mbok kene sapet. Ah! Sing lanang iku arep nyauri ngeten, Bu. Barang wis rada lile, sik to, Bu. Ten mau lumani mangan opo? Wis kaya ngono omong mau, kaya ngono karo wong lanang sampe ora iso nyauri. Masyaallah, Bu. Ten mriki mboten wonten to? Mboten wonten titik kathah sira sing ngoten. Bu aja jahat-jahat karo wong lanang, Bu. Sami, orang laki juga nggak boleh jahat sama wanita. Dipikir hanya wanita kok yang nggak boleh gitu sama suami, Pak. Wong lanang juga wanita harus diperlakukan lemah lembut. Aja ngono juga. Karo wong wedok jahat, kuwereng keras. Wong wedok sik ning omah masak, anake nangis dilalah mulai isuk. Mulai panganan sik kaet mateng. Mangan. Ya Pak, wis nyepak ning meja. Aja rame-rame, aku isin nek awakmu rame ngono ki lho Pak. Panjenengan ki yang teko ki mbok ya meneng wae ndang teko mangan yo mangan, ora usah bengak-bengok kaya ngono. Kula niki ngladeni jenengan ki ora kurang-kurang kok Pak. Nangis meneh. Ki nangis kula, ora kuat kula ngladeni jenengan niku. Mangan sak sendok dilepehne. Loh, wonten napa to, Pak? Pilihan tuh masakmu. Selawe tahun dadi bojo ora pinter-pinter, masak asin kecut kaya ngene. Ini ngono mbok bumboni kelek apa upilmu? Masyaallah, Pak. Wong lanang lho lek kaya ngono iki ora pareng. Wong lanang itu memang punya kewenangan sebagai pemimpin, punya kewenangan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan wanita saenake dhewe. Jadi sing wedok, tak kei kapok ngono dulu. Malam digugah. Dek. Wayahe garap PR, Dek. Lah wayah. Lha kok kelingan upilmu mawawan, Pak. Sing rugi sapa? Halo, Bu. Sama di dalam Islam itu hak-hak wanita dilindungi. Haknya wanita itu jadi kewajiban suami, haknya suami jadi kewajibannya istri. Sudah terbanding, nggak ada yang pilih kasih. Gusti Allah itu sudah maha segala-galanya. Bu, ini nang panjenengan. Pak, panjenengan yang ngono wong wedok ora oleh gawe jasa kawor-kawor. Sampai masih nang kene Pak, ning omah aja gawe katok kolor kaos obong. Wong wedok juga blenger delok sampean. Semono wis petenge tambah bodi sakmu ini. Kokan karo ngene gak pengantin sunat gitu. Siapa yang seneng ya, Bu ya? Lihat bojone tetangga kok ganteng. Ya, inilah bibit-bibit ya. Enggak enak gitu loh. Wong lanang masih ning desa ya tetep dandan apik. Dari sing bapak-bapak ning sawah kakek model. Tidak bisa begitu, keluar dari sawah kan ya dandan necis, rapi, mempesona. Wong wedok delok bojone tangga ganteng, ora bojoku luwih ganteng. Halo, bisa di kopi ya Pak? Roger. Begitu loh Bu. Yaitu apa? Yang kedua, wa in amar taha atau atta. Kalau diperintah suami taat. Bu, Dek, ijet tau Dek, sikilku Dek, kesel aku.
tukang urute. Aku ngene wis kesel mbok kon mijeti ya bendina. Rasa aku lho Pak, aku iki tukang pijet ah. Terus terus-terusan lho sing mijeti wong liya sampean kok gak lilo. Boleh ta dipijeti wanita lain? Sampean gak gelem mijeti lak dipijeti wong wedok liya kap. Jadi Pak Ustadz betul ngoten nih. Terus sekarang sama siapa suami kita mau minta pijet kalau nggak sama kita? Hei Bu, awak masih pegel kayak apa dipijet? Ih, ya Pak, nggak apa-apa Bu. Ya Allah, wanita ahli surga, wanita salihah, ya Allah. Bahkan sampai-sampai dikatakan menyenangkan hati suami itu suatu kewajiban. Ditekoni sing lanang. Ini tak tukokne jilbabe apik. Wah, apik saestu sae. Ning kampung kene ora ana sing duwe, Pak. Lah wong saking eleke kebacut, tapi ngomong apik tenan sampean nukokne. Ora ana sing duwe ning kene. Makane apa? Ndang digawe ndang rusak. Pemberian dari suami, ya Allah, itu anugerah. Masya Allah. Masih elek, panjenengan ditukokne bojo, kok rada ra pantes iki. Oh, Pak, sae wis sesuk tak gawe pasti pantes. Sing lanang seneng, besok ditukokne sing apik tenan. Ibu nggih, amin. Nah, ini dia. Wanita ketaatan seorang wanita itu mutlak wajib, harus hukumnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, walau kuntu amira ahadan ayasjuda li ahadin la amartu nisa ayasjudana li azwajihinna. Kalau saja saya itu diperbolehkan memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia lain, maka saya akan perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Tapi nih, karena di dalam Islam itu manusia tidak boleh sujud dengan manusia lain, maka cukup diperintahkan seorang istri itu taat kepada suaminya, taat kali tiang kakung. Bu, mireng Bu, ireng nggih. Mangke lek boleh bapak-bapak njaluk dipijeti nggih sampean pijeti. Amin Pak, amin. Matur suwun ngoten. Pak kuwi. Nah, itu Bu. Taat ketika diperintah suami. Wajib hukumnya. Sebatas apabila pokoke lek perintah suami ki ora melanggar agama. Contoh, sing wadon ki santri, senengane ya poso Ramadan, apalagi itu wajib. Sing lanang kok awan-awan kepingin garap PR, ngomong karo sing putri, Dek, kebelet iki sama duduk kebelet situke. Ayo Dek, sing wadon karena wanita taat, dia walaupun ketaatannya kepada suami tidak boleh, tapi tidak boleh mengalahkan ketaatan kita kepada Allah. Dieling nih sing kakung. Nah, iki wayahe Ramadan nih Mas. Nek kita nggarap PR siang hari kena gendo. Iya tapi ya apa? Nanti sore aja ya, habis buka ya. Oke, deh janji. Pak ora pareng dituruti malah kena jam. Jadi napa? Ada aturannya. Memang wanita harus taat kepada suami, tetapi tidak boleh mengalahkan ketaatan kula panjenengan dumateng Gusti. Nah, contoh nomor kali. Jadi wong wedok wau tetep poso nggih, Bu? Ramadan tetep poso nggih? Poso. Nah, ini yang contoh kedua. Wanita ini santri biasa puasa Senin Kamis. Dilalah sing kakung itu minggu-minggu bengi men isuk nyuwun. Dek, kayak wanita menolak atau terus puasa? Menolak ajakan suami terus puasa atau batalin puasa Senin Kemisnya? Batalin puasa, salah. Betul, batalin puasanya. Karena apa? Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Melayani suami hukumnya? Bu, jadi apa? Suami kok nyuwun nih Senin terus poso ya ada alasan. Ya memang harus ditunda dulu. Karena apa? Perintah suami itu wajib, sedangkan puasa Senin Kamis adalah sunnah. Sunnah tidak boleh mengalahkan yang bisa membedakan ya Bu.
Oke, terus nomor kali contoh malih. Wong wedok anak tunggal. Dijak bojone pindah omah. Bojone nyepakne omah. Nah iki wong wadon ki ora duwe dulur maneh karena anak tunggal. Suaminya mengajak pindah. Pindah atau tetap di rumah orang tuanya? Pindah napa melok wong tuane tetap? Alhamdulillah, berarti sudah pada tahu. Orang tua juga begitu, Masya Allah. Jangan egois kita. Anaknya keminta pindah. Ya, bagaimanapun memang wong wadon iku digawa sing lanang, ya mau nggak mau ya manut, Pak, Bu. Masih ngeleng nang jero nileng semut ya kita harus nurut wong lanang. Saya itu kebetulan anak tunggal. Ketika saya bersuami ya harus dibawa suami. Mau tidak mau, orang tua saya harus merelakan saya ikut suami. Nah, ini kalau tidak ngerti bisa menjadi pemicu pertikaian di dalam rumah tangga. Terus apa betul? Nah, ini hati-hati nggih. Nah, yang ketiga, wa in kita an hafitat ka fi nafsika wa malika. Kalau suami pergi atau kita keluar dari rumah, wanita hati-hati, wajib menjaga kehormatan kula panjenengan selaku wanita, menjaga harta suami, menjaga anak-anak kula panjenengan. Misalnya ngeten, Mbak Ul kan kerja, pulang Mas Rizal belum jemput, dilalah dibarengi karo koncone, ganteng ya. Terus, budal enggak? Iya kok enggak ya? Nek enggak dipapak daripada numpak kendaraan bayar, pilih bareng apa tetap pilih ijen? Bagus. Tapi betapa banyak orang yang tidak paham tentang hal ini. Wanita sudah menikah, haram hukumnya bersama laki-laki lain tanpa muhrimnya, betul? Pirang ya Bu? Nah ini bibit-bibit perselingkuhan. Saya sebagai lembaga konsultasi keluarga sakinah mengerikan, kasus yang masuk itu banyaknya apa? Karena masing-masing tidak menyadari tugas dan fungsi sebagai seorang suami dan istri. Wanita pergi bersama laki-laki lain sak geleme. Sing lanang bodoh bisa. Sing wedok tanglet Pak kali sing kakung. Mas, aku oleh ya bareng koncoku. Arepe ning ndi? Iya ana tur bareng-bareng ning kantor. Aku oleh ya bareng karo koncoku ya. Timbangane sampean ngeterne biaya akeh, aku tak bareng koncomu sing lanang takon. Koncomu lanang ta wedok? Kebetulan laki-laki. Sing lanang dadak ngene. Pirang dino, Dik? 2 dino, Mas. Lah, 2 dino tok gak apa-apa, masih sak minggu lho gak apa-apa. Ledek mulai. Kenapa? Saya berani katakan demikian. Ketika seorang laki-laki dan seorang wanita itu bersama, pihak ketiganya siapa? Gandengan, misalin numpak sepeda motor, budal mulai bareng. Dilalah masuk, nenggone kampung ana polisi tidur gendul. Ngerincit. Sing wedok, lut. Sing mepet apa nih, Bu? Pikiran dhewe. Sing lanang kepepet ngono aneh wong. Wong wedok ditolek, "Lah, oh ayu. Bojoku ning omah kaya mbok dhewe lha iki sik singset, sik seksi." Apa setrum biasanya enggak kuat, itu bisa voltase naik. Cepot itu Pak. Konflik. Wis gak eling anak bojo. Sing lanang ngomong, "Sepurane ya, Dik." Sing wedok ngomong, "Gak apa, Mas. Maneh." Ngono kok. Nah, ini yang saya sering katakan, mulanya hanya bareng. Udan ngiyup bareng, luwe mangan bareng, kuwengen. Budal wong loro mulai wong telu. Bareng duwe anak, bojone bingung. Sik ta lah, Dik. Anakmu kok gak padha aku belas. Siapa nih sing koyo aku iki ya? Tak delok ya Allah. Jarine yo gak koyo aku. Lah iki kok malah mirip kancamu sing gaene bareng. Sing wedok ngomong ngeten kali melek merem. Aku yo gak roh kok iku anakmu ta anake dheke. Bener gak, Pak? Lah dia sama suaminya hubungan sama orang lain hubungan, mana dia tahu siapa yang membuai? Betul tidak?
Itulah sebabnya pernikahan itu disebagai sebagai lembaga agung. Kenapa? Menyelamatkan nasab. Jelas bapaknya siapa? Binti Mas Rois. Loh, jelas. Loh iya toh? Lah ini kalau anaknya siapa nggak jelas? Binti rame-rame. Kenapa? Salome satu lubang rame-rame. Hasilnya juga binti rame-rame. Ramban. Loh betul-betul. Ini penting. Karena tidak banyak wanita yang sadar. Kenapa wanita disuruh menjaga diri, menjaga kehormatan, menutup aurat kanti saya, supaya dia punya kehormatan yang bagus. Betul tidak? Saya saja untuk bisa menutup pakaian aurat seperti ini, tidak seringan panjenengan. Tantangannya begitu hebat untuk memutuskan saya, yes, saya di Islam. Itu tidak gampang. Taruhannya adalah apa? Saya harus tersingkir dari keluarga, dipojokkan, diremehkan, karena saya memilih jalur Islam di dalam hidup saya. Ya Allah, Bu, itu satu kehormatan besar bagi saya. Saya tetap pada agama saya. Yes, orang ngelayat bareng-bareng. Orang Cina bilang my song. Saya juga ngelayat. Orang Cina mati semuanya pakai baju putih-putih. Saya juga pakai putih-putih, menghormati keluarga. Tapi bedanya saya ada jilbab. Saudara saya ngelihat dari atas sampai bawah. Dia bilang begini, wah, ndasmu ngeluh tawa kok mbok perban, kurang ajar sih. Wah, itu kalau dulu saya belum Islam itu tak karate lambemu tenang. Ini cilik-cilik pemain karate ya. Iya, tapi saya sudah Islam, kata kiai saya. Sabar, itu ujiannya. Tahan, amarah. Akhirnya apa? Lagi kumpul keluarga. Tanghewa lucu ya penampilannya sekarang. Iya, hidup di Surabaya panas kayak begini loh, ditutup rapat persis kayak brengketan, tak kurang ajar. Itu saya tangan sudah mulai kecil. Tapi apa? Wah, ingat kamu sudah Islam, tampakkan akhlakmu bagus, jangan dolimi orang yang dolim, biarin saja, balas dengan kebaikan. Itu tak ingat-ingat terus, aduh Pak Kiai, alhamdulillah panjenengan kayak aku pitutur, enggak mulai tak kabrok, Bu. Itulah menegakkan agama itu seperti memegang barang. Di lingkungan yang seperti itu saya harus di tengah-tengah keluarga yang berbeda. Tapi apa? Kalau kita istiqomah, kita tetap hati, kita ingin tunjukkan bahwa saya Islam, saya Muslim, mereka yang akan menghormati kita. Percaya? Guys, mereka ketika makan yang dilarang, oh ojo, tamiwa gak makan iki, itu. Jadi dia menghormati kita. Oh ini tamiwa gak boleh makan. Kalau ngajak tamiwa makan yang halal-halal saja, halal dan thayyibah. Mereka jadi hormat sama kita. Karena apa? Kita pun menghormati diri kita. Supaya apa? Tidak diinjak-injak kehormatan agama kita oleh orang lain. Setuju tidak ini? Apalagi kehormatan keluarga. Wanita kalau sudah dileboni wong liya, mati. Betul tidak? Menjijik. Betul nggak boleh? Setuju tidak? Pak, jangan salah masuk ya. Pulang juga jangan salah alamat. Alamat sudah benar-benar alamat rumahnya, malah minta alamat palsunya. Ayo ting-ting, tak ketonggoni Pak. Di mana lubangku? Begitu ya Pak? Allahu Rabbi. Hati-hati Bu, menjaga kehormatan itu wajib. Apa akibatnya ketika kita bertahan dengan agama yang kuat? Orang akan melihat kita. Dan apa yang terjadi? Keluarga saya semuanya sekarang sudah Muslim. Karena apa? Saya bertahan dengan apa? Satu akidah. Akhirnya apa? Bisa untuk menjadi setrum bagi yang lain. Wanita solihah akan menghiasi di dalam rumah tangga. Karena doa wanita solihah mustajabah. Itu sudah janjinya Gusti. Paham sampai di sini Bu? Yang terakhir. Tuh terakhir dari ngono. Sik tak dorong sampai jam lolo ya. Panjenengan tua, kula klenger. Lho wong sik ngomong terakhir lah kok ngomong lho terakhir dan ini. Sik Bu sabar. Bu, menikah itu menggabungkan dua keluarga besar. Silaturahim harus dijalin dengan saling. Yang wanita menghormati suami dan keluarga besar suami ya Mbak Ulye. Yang Mas Riza menghormati istri dan keluarga besar sang istri, terutama kedua orang tuanya. Masih ada semuanya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.
wakile Gusti Allah ning donya itu ana sing ndongakne kaya ngono subhanallah. Ingat ketaatan kepada kedua orang tua itu membuka jalan hidup kita semakin lapang. Amin. Hati-hati. Perbuatan yang langsung balasannya oleh Gusti Allah ndak nunggu ning akhirat ada dua macam. Satu, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, zalim kepada manusia lain. Itu balasannya tidak nunggu di akhirat. Hati-hati nggih Pak, Bu. Maka apa? Jangan pernah zalim kepada istri kita. Begitu juga istri jangan pernah zalim kepada suami. Apalagi kita jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, jangan sampai hidup kita itu tersandung-sandung gara-gara kita sendiri yang membuat kehidupan kita seperti itu. Bagaimana? Ya, Baul terhadap orang tuanya Mas Riza harus dianggap sebagai orang tua sendiri. Begitu juga sebaliknya, Mas Riza sekarang orang tuanya ada 4, Baul juga 4. Hati-hati, sama loh. Saya juga sudah punya menantu dan hubungan tetap harus baik. Bagaimana untuk sang mantu? Kalau ada sedikit-sedikit percikan perselisihan itu wajar. Api ringnya amor bentet itu wajar ya Bu ya. Tatapan tetetet, oh wajar. Kalau tidak bersuara malah tidak seru. Nah, kalau ada seperti itu, saya anjurkan menantu lebih baik mengalah. Sing mantu menteleng kabeh kali kula. Alah ya apa? Mertua aku jahat. Kita besok kalau jadi mertua belum tentu tidak lebih jahat. Hati-hati. Kalau bukan masalah yang prinsip, lebih baik kita mengalah. Mengalah itu bukan kalah, tapi mundur untuk menang. Betul tidak? Jaga perasaan suami. Maka apa? Ya Allah, wong kula niki nderek bojo, ya kaya apa? Abot enteng tak lakon. Ora ning ngomong tok. Abot ya lakonono dhewe, Mas. Enteng ya. Ayo bareng-bareng. Duitmu ya duitku, utangmu ya utangmu dhewe. Ini wong wedok ndak genah nek sing lanang enak diloki, nek sing lanang gak enak ya habis manis sepah dibuang. Ada uang Abang? Nggak ada uang Abang? Uang asal ya? Nah ini dia ya, menghormati keluarga besar, saling untuk jalin silaturahim. Begitu juga mertua, terutama ibu terhadap menantu wanita. Ini yang sering bentet. Betul nggak leres? Nah, sebetulnya keinginannya sama, ingin saling sayang menyayangi. Tapi karena makhluk ini baru jadi asing bagi kehidupan kita, maka ayo saling menyesuaikan. Mertua tambah tuwe, ojo tambah jahat, ojo tambah Biarkan anakmu jalan, biarkan anakmu itu menyusuri kehidupan baru. Jangan terus didikte, jangan terus diinikan. Biarkan dia punya kebebasan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri supaya dia bisa mandiri. Mireng Bu, anu mantu olah-oleh ye, menantu kepengin anu titik. Kon iku arek wingi sore bau kencur. Sing menantu gak wani, mbek menes mikir, nek aku bau kencur, sampean iku lho bau tanah. Ya Allah, Bu, ini penting. Hubungan anak menantu dengan mertua ini yang sering ngebleng. Bu, wong tuane salah satu pasangan moro, enggak, wong moro nek, pasti ndak duwe. Wong wedok ini terutama, hitung-hitungane ngalahi baku lombok. Sing lanang kita arep ngetokne dhuwit digawe ibuke, peloro iki sik. Ndak wani wong lanang. Akhire napa? Silat-silit, sembunyi-sembunyi. Terus mboten ta. Lek bojone ora pelit, fair, jujur. Ha iki bojone perhitungan. Arepe ngekeki dhuwit karo ibuke dhewe wedi dipendelengi sing wedok. Ini terutama wanita, hati-hati. Terus napa betul Bu? Nih
Kira duit dekat ibu itu bojone aku apa ibumu lho. Bingung dia. Suwe-suwe wis kepegelen sing wedok ngomong wis Pak, lek ngene terus-terusan wong awake dhewe sik kekurangan panggambat wong tuwa wis. Kowe saiki tak tantang, pilih aku apa pilih mbokmu? Sing lanang ngomong lho kowe kok iso ngomong ngono. Lho lek aku pilih ibu itu lho wong pancen ora ono gantine ya pilih ibuku. Lek aku pilih awakmu, aku gak duwe ibu. Lek aku pilih ibu, sik iso golek kamu lagi. Wong wedok ya sejangan nantang-nantang perkara ya. Nah, pilih aku apa pilih ibumu? Dijawab pilih ibuku, selawe geblak dhewe ra payu kita. Ayo, sing rugi siapa? Makanya kenapa hak cerai itu diberikan kepada suami, karena kalau hak cerai itu diberikan kepada sang istri, nesu titik cerai. Betul nggak bener enggak? Makanya kenapa hati-hati bapak-bapak, Mas Rizal juga, jangan sekali-kali gampang mengucap talak atau cerai, karena hati-hati besar. Laki-laki diberi amanah kuat untuk bisa menjaga satu kalimat itu. Tahan. Wong wedok juga gitu. Lek rame titik ojo njaluk pisah, njaluk cerai. Jangan. Karena itu sangat berbahaya. Kalimat satu itu, kalimat talak jangan pernah main-main. Ye, masih jalan hati-hati ye, pegang satu kalimat itu dan hati-hati saling menjaga kehormatan suami dan istri beserta keluarganya. Insya Allah keluarga setelah tahu rambu-rambu demikian, kok mau nabrak minggir, kok mau nyerempet mundur, kok mau salah atret, begitu aman sudah rumah tangga. Terus boten Mas Ijal, Mbak Ul, kira-kira walaupun yang seperti ini sesingkat ini, karena ini sudah jam 2, saya akhirkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya anggen kawula matur, kawula nyuwun agunging pangapunten. Nggih Pak Bu. Terima kasih dan teriring doa saya wabil khusus buat Bapak Madrois sekeluarga. Mugi-mugi hajatan panjenengan Pak dibarokahi Gusti Allah dan Mbak Ul dengan Mas Rizal dikaruniai keluarga yang diridhoi Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan segera diberikan putra-putri yang soleh-solehah dan dumateng panjenengan sedaya. Semoga keluarga kula panjenengan sedaya Bu, Pak, inggih diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah baiti jannati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kirang langkung anggen kawula matur, kula nyuwun agunging pangaksami dumateng panjenengan sedaya nggih Pak, Bu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sikum manasyi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.